diumumkan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran, Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya.
المنشآت الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم این سیدا چون بعضی ها میگن و ما آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار
Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Albat, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel.
Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана, и если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman.
Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. القذائف الآن اتجاههم تضمن إسعاف آليات موجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang.
Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد صدای حسین سید حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran.
Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya.
Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. العمليات بعد رمي القذائف الآن اتجاههم تضمن شهادة العمليات موجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel.
Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سبای و سلسله این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang
menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas.
Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat.
Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabris Muhammad Ali Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. الآليات بعد رمي القذائف الآن اتجاههم رغم انسحاب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan.
Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای و سلسله حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن آب به خیمه نرسید قامتش خمیر هزار Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut.
Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin.
Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem.
Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. الأدبيات بعد رمي القذائف الآن اتجاههم رغم انسحاب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak.
Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سبای حسین سید این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن آب به خیمه نرسید قامتش خمید هزار Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur.
Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video yang memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada
Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Baheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut ke barang api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran, Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya.
أعلنت انسحاب آليات بعض رمى قذائف الهاون باتجاههم تم انسحاب آليات موجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد صدای حسین سید حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار
Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Albat, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut, tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel.
Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kobaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman.
Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. العمليات بعد عمل قذائف الهون اتجاههم ضد انسحاب الآليات الموجودين في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang.
Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. چقدر بهت بی‌احترامی کردن. خانم یه دونه بده به ماشینم بچسبه. بده این بر خانم یه دونه بده این بار دیگه دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد صدای حسین این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas.
Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ibrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kobaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya.
Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. الآليات بعد رمي القذائف الآن اتجاههم تضمن سحاب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al-Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua,
hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن و ما آب به خیمه نرسید قامتش خمید هزار Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang
menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas.
Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ibrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut ke barang api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat.
Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. القذائف الآن اتجاههم يضمن سآب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan.
Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. چقدر بهت بی‌احترامی کردن. خانم یه دونه بده ما به ماشینم بچسبه. بده این بر یه دونه بده. خانم یه دونه بده این بار دیگه دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سبای و سلسله این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا آب به خیمه نرسید سه قامتش خمید مدار Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut.
Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Albat, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin.
Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ibrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Hasem.
Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan, namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. العمليات بعد عمل القذائف الآن يتجافون ضمن سحاب العمليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak.
Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن و ما آب به خیمه نرسید قامتش خمید هدای Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur.
Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Albat, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada
Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Baheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang melewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran, Gholam Hossein Esmaili, menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzakhan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya.
تجاهكم تضمن سعادة آليات الرجال في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم این سیدا آب به خیمه نرسید قامتش خمید مدار
Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Albat, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut, tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel.
Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kobaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman.
Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. العمليات بعد عمل القذائف الآن يتجاهون بدنا إسعاف العمليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang.
Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. چقدر بهت بی‌احترامی کردن. خانم یه دونه بده به ماشینم بچسبه. بده این بر خانم یه دونه بده این بار دیگه دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سبای و سلسله این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا چون بعضی ها میگن آب به خیمه نرسید قامتش خمید هزار Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas.
Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Tehran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ibrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya.
Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat, Tabris Muhammad Ali Al-Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. البلديات بعد عمل قذائف الآن اتجاههم يضمن سعادة الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua,
hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم این سیدا آب به خیمه نرسید قامتش خمیر هدای Amerika Serikat mengaku khawatir selesai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller yang mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang
menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut. Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video yang memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas.
Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. Cina memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, Cina mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, Cina akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, Cina ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan Cina memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kobaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat.
Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabris Muhammad Ali Hasem. Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. الأدبيات بعد رمي القذائف الآن اتجاههم تضمن سهاب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al-Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan.
Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak. Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. چقدر بهت بی‌احترامی کردن. خانم یه دونه بده ما به ماشینم بچسبه. بده این بر یه دونه خانم یه دونه بده این بار دیگه دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سبقای حسین سید این حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا آب به خیمه نرسید سه قامتش خمید هدا Amerika Serikat mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei silam. Rasa takut dan khawatir itu soal sosok yang akan menggantikan Raisi menjadi Presiden Iran. Selain itu, Washington takut jika negaranya diseret-seret menjadi pelaku penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh juru bicara utama Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dengan cermat mengamati reaksi Iran terhadap kematian Raisi. Meski begitu, Miller mengaku tetap akan memberi dukungan terhadap rakyat Iran untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Sementara sebelumnya, Iran disebut sempat meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencari puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Miller mengakui bahwa Gedung Putih bersedia membantu Teheran yang menurutnya merupakan tindakan yang bakal dilakukan sehubungan dengan situasi yang terjadi. Namun pada akhirnya Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan tersebut karena alasan logistik. Kini Amerika Serikat ketakutan bahwa Iran akan menuduh Israel dan Washington menyabotase insiden tersebut. Meskipun penyelidikan awal menunjukkan penyebab kecelakaan itu adalah cuaca buruk. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan Washington tidak ambil bagian dalam kecelakaan tersebut.
Israel mengonfirmasi 5 tentara wanitanya diculik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Dari potret yang diunggah terlihat 5 wanita itu dalam keadaan babak belur. Dikutip dari The Times of Israel, 5 tentara wanita itu ialah Liri Alba, Karina Arif, Agam Berger, Daniela Gilboa, dan Naama Levi. Dilaporkan kelimanya diculik Hamas saat berada di pangkalan Nahal Oz. Israel berjanji akan merilis video memperlihatkan perlakuan Hamas kepada sandera Israel. Adapun video itu didapat dari kamera yang dipasang di tubuh Hamas. Lantas video berdurasi 3 menit 10 detik itu didapat dari forum sandera dan keluarga hilang. Israel akan merilis rekaman tersebut namun mengedit bagian-bagian yang dirasa mengganggu seperti memperlihatkan mayat yang dibunuh Hamas. Rencananya Israel akan merilis video tersebut pada pukul 18 waktu setempat. Namun media Israel telah mengunggah beberapa potret yang memperlihatkan 5 tentara wanita Zionis dalam keadaan babak belur. Adapun tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Pangkalan drone Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024, yakni dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui Telegram, tepatnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menyerang dan menyergap lingkungan Rafah. IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, IDF juga sesumbar sukses mengambil alih gudang senjata dan terowongan amunisi Hamas yang ada di Rafah. Dilansir dari i24 News pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Brigade 401 dan Divisi 162 IDF mendapatkan kemenangan dalam pertempuran di Rafah. IDF mengklaim para tentaranya itu sukses menargetkan infrastruktur dan bangunan teroris yang digunakan Hamas untuk menembaki pasukan Israel. Dalam operasinya itu, IDF mengklaim telah melumpuhkan puluhan prajurit Hamas. Selain itu, Batalion 932 juga disebut telah merebut gudang senjata Hamas, yang mana di dalam gudang tersebut terdapat alat pelindung diri, bahan peledak, rudal anti-tank, dan sejumlah amunisi lainnya. Tak hanya itu, IDF juga mengklaim menemukan terowongan yang berisi amunisi Hamas. Di antaranya rudal anti-tank jarak pendek, granat, dan bahan peledak lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel. Pidato terakhir Presiden Iran Ebrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya. Dalam pidato tersebut, Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel. Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 22 Mei 2024, sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya. Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas. Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran. Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore. Diketahui sebelumnya Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tepatnya pada 19 Mei 2024. Proses evakuasi Raisi dan 8 penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk. Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas. Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada Selasa kemarin.
Kepala Staf Militer Iran Jenderal Muhammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan. Rusia pun mengaku siap memberikan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan hubungan Moskow dan Iran akan terus berlanjut. Ia juga menawarkan bantuan ahli Rusia kepada Teheran untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya insiden ini. Hal ini disampaikan Putin kepada Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Duma Negara yang akan menghadiri peringatan di Iran. Diketahui, Iran sendiri akan memulai penyelidikan jatuhnya helikopter pembawa rombongan Raisi. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk penyelidikan. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden itu. AS dinilai harus disalahkan atas kematian Raisi karena sanksi terhadap program penerbangan Tehran. Sanksi Amerika Serikat menghalangi Iran untuk mempertahankan fasilitas penerbangan yang memadai. Menurutnya, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap Iran. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. China memberikan reaksi seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Seusai Presiden Iran tewas, China mengaku akan mendukung Teheran hingga meningkatkan kerjasama. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi yang mengatakan Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama strategis dengan Iran. Negara tersebut akan berupaya mewujudkan perdamaian regional dan dunia. Wang Yi juga mengenang sosok Ebrahim Raisi yang disebut pemimpin luar biasa. Bagi Tiongkok, Raisi merupakan teman dan mitra yang baik. Oleh sebab itu, China akan mendukung masyarakat Iran dalam masa sulit dan bergabung. Sebelumnya, China ikut prihatin seusai mendengar kabar helikopter Raisi mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, negara tersebut juga ikut membantu operasi penyelamatan helikopter Raisi saat belum ditemukan. Dilaporkan China memantau situasi dengan cermat dan memberikan semua dukungan yang bisa dilakukan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan saat berupaya merobohkan kamp Jabalia. Saat lengah, tank dan tentara Israel itu dilempari dengan peledak rakitan dari belakang. Akibatnya, tank canggih Israel itu berselimut kebaran api dan membakar tentara yang ada di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Quds. Pasalnya pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, pasukannya menyergap IDF yang tengah beroperasi di kamp Jabalia. Saat pasukan perang Israel itu lengah, pejuang Brigade Al-Quds melempari peledak rakitan ke arah tank Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tank dan tentara yang ada di dalamnya berselimut kobaran api. Diketahui IDF kembali menargetkan kamp Jabalia dalam beberapa waktu belakangan. Media lokal juga melaporkan 4 warga Palestina terluka akibat peluru Israel di kamp tersebut. Bulldozer Israel dengan sengaja terus menghancurkan infrastruktur janin, terutama di jalan-jalan serta di seluruh lingkungan pemukiman. Fakta baru terkait jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan pada Minggu 19 Mei 2024 terungkap. Ternyata satu korban sempat menjawab telepon dari awak helikopter lain sebelum akhirnya meninggal. Kepala Staf Kepresidenan Iran Gholam Hossein Esmaili menyebut kondisi cuaca di wilayah Farzahan sebelumnya baik. Ada 3 helikopter saat itu dan Presiden Iran berada di tengah-tengah 2 helikopter lainnya. Namun ketika 3 helikopter itu terbang, mereka melihat adanya awan di dekatnya. Pilot helikopter yang membawa Raisi meminta kedua helikopter menaikkan ketinggian terbang untuk menghindari awan. Setelah kedua helikopter mencapai ketinggian, mereka menyadari bahwa helikopter yang membawa Raisi tak berada di posisinya. Setelah melakukan pencarian dan tak menemukan hasil karena ada awan tebal, kedua helikopter akhirnya mendarat di tambang tembakau terdekat. Awak helikopter lain mencoba menghubungi kapten yang bertanggung jawab membawa Presiden Raisi lagi. Namun saat itu yang menerima telepon adalah pemimpin sholat Jumat Tabriz Muhammad Ali Al-Hassem.
Muhammad Ali mengatakan situasinya tak baik karena helikopter menabrak lembah. Sejak saat diidentifikasi, Presiden Raisi dipastikan tewas seketika dalam kecelakaan. Namun Muhammad Ali meninggal beberapa jam setelahnya. الإعداديات بعد رمي القذائف الآن جابون تضمن سهاب الآليات الموجودة في المنطقة المنخفضة. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali beraksi dengan menghujani Israel menggunakan peledak selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, markas militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga pelabuhan di Eilat meledak dan mengalami kerusakan. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 22 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak kembali menyerang pelabuhan Israel di Eilat menggunakan 2 drone berpeledak.
Perlawanan Irak mengklaim serangan dari pasukannya tepat sasaran dan menimbulkan kehancuran. Sebelum menyerang pelabuhan Israel, perlawanan Islam Irak juga mengaku bahwa mereka juga menyerang markas militer di lokasi yang sama dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, perlawanan Irak mengancam akan terus menyerang posisi Zionis. Hal itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang diserang oleh Israel sejak Oktober 2023 silam, termasuk kekejaman Zionis terhadap anak-anak, wanita, dan juga orang tua. دو دمه رو بگو ای اهل حرم میر و علمدار نیامد صدقای حسین سید حالات و جمعیت ها نمیتونم بخونم. این سیدا آب به خیمه نرسید.